Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Tiga yang akan kita bahas yang akan masuk dalam ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Al-babul awal, bab pertama, fi ahkamit taharati wal miyah, tentang bersuci dan pembagian air. Masuk di dalamnya definisi taharah, kemudian pembagian taharah, taharah ma'nawiyah, taharah hissiyah, kemudian ta'rif taharah lughatan wa istilahan, apa yang disebut dengan hadas, apa yang disebut dengan khabath, bagaimana cara bersuci dari hadas. Kemudian pada masalah kedua, pembagian air. Air yang suci mensucikan, suci tidak mensucikan, air makruh dan air najis. Ini sudah dijelaskan di bab pertama. Kemudian di bab kedua, fi al-aniyati, fi ahkamil aniyah. Al-aniyah, apa itu bejana, adalah sesuatu yang bisa menampung air atau yang lainnya. Apakah itu piring, ember, mangkok, pokoknya bisa menampung air ataukah makanan. Baik dia terbuat dari besi ataupun yang lainnya. Di sini kita bahas bagaimana hukum menggunakannya. Ya, jika sekiranya terbuat dari emas dan perak, maka itu haram digunakan untuk makan dan minum saja. Di kitab ini jelaskan untuk makan dan minum saja yang tidak boleh. Adapun digunakan untuk berwudu, untuk mandi, mungkin itu dibolehkan. Dan jika menggunakan yang selain daripada emas dan perak, itu diperbolehkan, seperti dari besi, dari aluminium, dari plastik atau yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan bejana orang kafir? Hukum asalnya boleh kita makan dengan piringnya orang kafir, sendoknya orang kafir, gelasnya orang kafir, itu boleh. Selain tidak dibuat dari emas dan perak. Kalau memang tidak digunakan untuk peribadahan mereka dan tidak ada najis di dalamnya. Kemudian bagaimana dengan menggunakan yang bekas kulit hewan? Maka boleh digunakan jika sudah disamak. Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian di bab 3, ini bab 3 yang paling banyak nanti, fi qada'il hajati wa adabiha, tentang buang hajat dan adab-adabnya. Harus kita hafal istinja, apa itu istinja, menghilangkan najis atau sesuatu yang dari dua jalan dengan air. Istijmar dengan batu atau dengan kayu atau dengan daun, pokoknya selain air. Nah, kemudian adab menghadap buang hajat, yaitu tidak menghadap atau membelakangi kiblat jika di tempat terbuka, tapi di tempat tertutup boleh. Masuk ke sunnah-sunnah buang hajat. Pertama, membaca doa sebelum masuk kamar mandi, kemudian mendahulukan kaki kiri, kemudian tidak membuka aurat kecuali sudah tertutup, pastikan sudah tertutup. Kemudian berusaha buang hajat jauh dari pandangan manusia jika sekiranya di tempat terbuka, jangan di tengah-tengah ramai. Kemudian membaca doa ketika selesai dari buang hajat, yaitu doa ghufranaka, kemudian menggunakan kaki kanan, dan tidak berlama-lama di kamar mandi atau di WC. Tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Itu yang disunahkan. Kemudian yang diharamkan ketika buang hajat, diharamkan untuk buang hajat di air yang tergenang. Di air yang tergenang, roket. Kemudian diharamkan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya, dengan tangan kanan atau cebok dengan tangan kanan, itu dilarang. Kemudian diharamkan buang air di jalan, di tempat sumber air, atau di tempat orang bernaung, apakah itu di bawah pohon atau di halte ataukah di pos-pos ronda, yang jelas tempat orang berteduh. Kemudian dilarang membaca Al-Quran ketika buang hajat, haram. Tidak boleh cebok bersuci dengan tulang atau dengan makanan. Ya. Kemudian diharamkan lagi berikutnya buang hajat di kuburan kaum muslimin dan di pasar. Di pasar juga. Itu yang diharamkan. Kemudian yang dimakruhkan. Ini 5 menit saja ya. Oh, lebih. Yang dimakruhkan
buang hajat adalah menghadap arah angin. Misalnya angin bertiup dari sana, kita menghadap ke sana, tidak boleh, dimakruhkan. Dimakruhkan berbicara. Dan kemudian dimakruhkan juga buang hajat di lubang-lubang. Karena lubang itu biasanya tempat ada hewan atau rumah-rumah jin. Kemudian makruh untuk membawa sesuatu yang ada nama Allahnya. Yang apakah itu buku atau yang lainnya, itu tidak boleh kita bawa ke kamar mandi. Tapi kalau mushaf Al-Quran maka haram dibawa ke kamar mandi. Ya kecuali ada hajat, ada keperluan, misalnya kita taruh di luar hilang, misalnya, maka itu tidak mengapa. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga sukses bisa menjawab ujian dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.